berkumpul untuk mendukung sahabat terkasih kami, Togar Sitanggang dan keluarga yang sedang dalam kedukaan atas dipanggilnya istri tercinta Helen Sianipar ke rumah Bapa di sorga. Kami mohon kehadiran Tuhan dalam ibadah kedukaan ini. Biarlah kasih dan kuasa-Mu melingkupi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Kita akan mendengar renungan, mereka berdoa. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal telah menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Teman Togar, Adit dan keluarga besar Sitanggang, keluarga besar Sianipar dan teman-temanku dari Alamel, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan ayat yang sebagai penguatan bagi kita adalah diambil dari kitab Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Ketika kita membaca ayat ini, tentu kita akan bertanya-tanya kenapa kalimat ini, kata ini berkata berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata berbahagia sebentar kita di dalam duka cita, karena kematian memisahkan kita dari orang yang kita kasihi. Namun ayat ini juga menjelaskan bahwa bagi kita yang percaya kepada Tuhan ada pengharapan bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan Tuhan pada harinya. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan Tuhan Yesus kepada Marta suatu perikop tentang ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Sebelum dia membangkitkan Lazarus dan percakapan Tuhan Yesus dengan Marta, saudara Lazarus yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau, Marta? Dan hidup itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3:16 adalah hidup kekal. Apakah itu hidup kekal? Hidup kekal artinya itu adalah Wahyu 21 ayat 4. Mau tidak akan ada lagi, ya, lanjutan dari ayat tadi. Mau tidak akan ada lagi. Kita akan dibangkitkan, menerima tumbuh kemuliaan yang baru, hidup yang kedua yang abadi selama-lamanya. Oleh sebab itu, maka katakan berbahagia. Karena di kehidupan kedua tersebut tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis. Karena pada hari Tuhan nanti, maut dan kerajaan maut itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, mungkin kita selalu bertanya, kemanakah mereka pergi? Saya pertanyaan juga begitu. Ketika ayah saya meninggal, walaupun saya mengimani ayat ini, dalam daging saya masih belum ikhlas bapak saya, ketika saya sangat sedih kehilangan dia. Tetapi kita tidak punya pilihan lain selain percaya kepada janji Tuhan ini, yaitu, dan saya mencari sebenarnya mana mereka, dan itu ada jawab dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam Lukas 23 ayat 14 dikatakan, kepada penjahat yang di sebelahnya Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Jadi kita mengimani saat ini saudara kita Helen Tina yang kita kasih ini ada di dalam Firdaus sekarang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, tinggal kita sekarang yang masih menunggu dipanggil Tuhan untuk menyusul mereka itu, ya, untuk kita akan menjalani hidup di mana kita akan merasa kehilangan, ya, kita
sedih, kita merasa kekosongan, kita mencari-cari dia, itu sangat wajar sekali. Ya, maka Tuhan itu sendiri menangis waktu melihat Lazarus meninggal. Nanti dia sangat simpati pada penderitaan Maria dan Marta dan saudaranya. Tetapi di sini kita juga memperoleh satu pengharapan yang pasti, bukan hanya pengharapan mungkin, tapi pengharapan yang pasti yang Tuhan Yesus tadi katakan kepada Marta, bahwa barang siapa yang percaya padanya akan dibangkitkan dan akan menerima hidup kekal. Jadi hanya kita berpegang pada itu aja, nggak ada lagi yang lain. Dan di sini katakan kabar baiknya bahwa itu kematian ini yang sekarang ini adalah perpisahan sementara. Yang kedua adalah selama-lamanya tidak akan ada kematian. Kita akan hidup bersama, bertemu kembali dengan orang yang kita cintai ini. Jadi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya. Karena aku kemarin tentu saja aku juga sedih ya. Perasaan kita tuh sangat mengharu biru lihat Helen pergi. Ya, saya sudah kenal dengan kalian sejak dari Medan, sejak kalian ke kota wisata, ketemu, ya, ada acara-acara Manuel juga, dan bisa dibayangkan betapa sangat kehilangannya Olga Sakti dan Aditya. Tapi seperti tadi saya katakan, kita tidak punya pilihan di dalam hidup ini selain menjalani sisa hidup kita dan hanya berpegang kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi itu aja saudaraku, Togar, temanku. Hanya doa dari kami, dari kita semua kepada Togar dan Aditya dan semua keluarga besar keluarga Nazarifat. Tuhan akan memampukan Togar dan Aditya bisa melewati ini semua. Dan aku percaya kekuatan Roh Kudus akan memampukan kita menjalani hidup kita. Itu aja dari saya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, kita sambut renungan tadi dengan pujian pengaturan waktu Tuhan. Sesuatu terjadi
Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kata penghiburan dari yang mewakili angkatan 1985, abang kita 3. Shalom. Ibu Muani Maharot Niroha. Tadi kita sudah dengar bahwa lagu yang disampaikan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk sedikit testimoni bagaimana hubungan kami dengan keluarga yang tengah berduka, my blood brothers, saudara setangga. Perkenalan kami sudah melebihi 51 tahun. Di awal tahun 74 kami sama-sama di SD 1 Immanuel, bersama-sama juga di SMP Immanuel, dan sama-sama juga kami SMA ke Bandung. Di Bandung itulah kami mengikat ikrar janji. Secara kebetulan waktu itu kami mungkin ya namanya SMA, ya kami tusuk jarum, kami tukar darah, our blood brothers. Dan pada saat itu kami punya ikrar, siapapun menikah yang lebih dulu dari kita, salah satu harus menjadi panduan. Kami berpisah. Saudara saya Togar studi ke California, saya tetap di Bandung. Dan saya masih ingat kedukaan pertama yang menimpa kita adalah saudara kami Yanto mengalami kecelakaan, dan saya bersama almarhum Yanto kita datang ke Jalan Seworo, jumpanan tulang dan tulang di sana. Setelah itu proses berlangsung, saya lupa tahunnya, Member Brothers, tapi saya menjadi panduan pada saat Togar dan itu Ellen mengikat janji di HKBP Sudirman, dan proses itu berlangsung sampai dengan kita hari ini, di mana kita bersama-sama berkumpul di sini. Itu Ellen sudah senang, sebagaimana tadi dikatakan lagu, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami mengenal Helen sejak tahun 79, di mana kami sama-sama SMP, dan Helen menempuh pendidikannya di kedokteran USU dan berhasil meraih sarjana kedokteran. Helen adalah murid di SMP yang sangat baik, termasuk best. Tidak seperti kami dengan Togar yang kadang-kadang the best, kadang-kadang the worst. Tapi inilah yang mempertemukan kami, persahabatan selama lebih kurang 51 tahun. Kepada Tulang, siap-siap mau jalan Tulang, demikian juga semua pada Ramses, Vicky, dan Uri Tulang Niba, Medina, sehat-sehat minta. Kepada Adit, sedikit saya menyampaikan ayat Alkitab dari 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Tuhan adalah penghibur orang-orang yang berduka.
saya melihat selama ini kalian bertiga, bagaimana tadi disampaikan di layar televisi juga, ibaratkan tubuh 3 kakinya. Sekarang Mama sudah mendahului kita. Tetaplah 3 tubuh itu, tapi Tuhanlah yang menjadi tubuh, yang menjadi penguat bagi keluarga kita. Begitu juga kepada my brothers, Syekh Mawate, Gunang Asa, Masih Garek, tetaplah ya, jaga kesehatan, semua lancar, dan semoga seluruh prosesi hingga besok pemakaman bisa berjalan dengan lancar. Demikian mungkin sedikit kata-kata dari kami mewakili seluruh keluarga alumni Immanuel 85 Utima. Ya, terima kasih Bang. Selanjutnya kita akan mendengarkan juga penghiburan, kata-kata penghiburan dari Angkatan 86 yang diwakili oleh Bang. Keluarga besar Tanggang dan keluarga besar Syarifah yang berduka. Saya kebetulan dengan Bang Togar, KRN dan Adit pernah beribadah di gereja yang sama. Jadi selain dari Medan, keluarga Bang Togar ini juga kita kenal sejak waktu sekolah di Immanuel. Dari Kak Melina, Bang Togar, almarhum Yanto Sitanggang itu sahabat saya yang sejak kelas 1 sampai kelas 3 itu kami sebangku. Jadi almarhum Yanto sangat tegas dengan saya. Kebetulan mungkin agak panjang. Waktu itu kuliah di Unpad, di Kalimantan lain, Kalimantan, dan terjadilah serangan. Kemudian di Jakarta ketemu lagi sama Adit dan KRN. Sama-sama kami di DKP Menteri waktu itu. Ya, sepanjang yang saya tahu, KRN adalah sosok yang tough ya. Menurut saya sangat kuat. Karena kita tahu bahwa beliau mengidap satu penyakit yang langka, sulit untuk disembuhkan. Jadi Adit ini juga tough juga punya orang tua seperti KRN. Kalau melihat kondisi beliau, mungkin saya nggak suka Adit. Bagaimanapun Adit pasti berpengaruh. Ya. Dan Bang Togar ini selalu support yang saya lihat ya. Selalu support. Saya salut ya Bang Togar. Berpuluh tahun berhubung dengan satu penyakit yang menurut saya sulit dan menyakitkan, bukan hanya bagi yang menderita, tapi juga bagi tentu orang-orang yang dikasih di sampingnya. Tapi semua bisa dilewati dengan sangat baik. Jadi waktunya memang pada hari Senin yang lalu, yaitu adalah waktunya Tuhan untuk dengan KRN kembali ke pangkuan Bapa di surga, dan tentunya kepada Bang Togar dan Adit. Tadi juga kita ketemu, Bang Togar mengatakan ini sudah lama. Harus sobe doa, ya Bang ya. Jadi saya yakin Bang Togar dan Adit mampu melewati semua, karena masa-masa yang lebih sulit itu sudah terlewati semuanya. Karena Tuhan memberikan kekuatan pada Bang Togar dan semua keluarga Adit, juga keluarga besar Sitanggang. Saya melihat ada tante juga di sana di depan bersama kami. Kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan pada seluruh keluarga besar Sitanggang dan keluarga besar Sitanggang. Kebetulan Kristiati juga saya banggakan saya. Jadi banyak sekali pertalian dengan beliau. Jadi Tuhan terima kasih semua
penghiburan pada keluarga Baratoga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan pada. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk penghiburannya yang menguatkan, kiranya menguatkan keluarga. Kita sambut dengan pujian penghiburan Jalan Hidup Tak Selalu. Ya, amin. Terima kasih buat teman-teman alumni perguruan tinggi Medan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar dari keluarga dan setelahnya kita akan foto bersama. Ya, nanti juga ada nyanyian penghiburan dari saudari kita hari ini. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena walaupun dalam kedukaan ini kita bisa berkumpul bersama alumni dari perguruan Kristen Manual yang aku lihat sendiri lintas angkatan ya, ada yang angkatan yang lebih tua dan sampai yang lebih muda dari kami. Dan
waktu Tuhan. Ini adalah diskusi kami terakhir atau perdebatan kami terakhir. Kedua, jadi ceritanya sebenarnya kalau kita mau flashback sedikit nanti sampai pada kenapa kami berdiskusi seperti itu. Helen didiagnosa lupus, sistemik lupus apa tidak? Tahun 2004. Pada waktu itu Adit masih kelas 1 ya. Dan pada waktu itu kita belum tahu siapa dokternya, jadi tapi kemudian tanya sana tanya sini dan dirujuk dan bukan dirujuk, dapatlah satu nama yaitu Profesor Juberi yang praktek di Rumah Sakit Keramat 128 misalnya di Keramat sana. Dan pada waktu itu di awal-awal ditangani oleh Profesor Juberi sudah dinyatakan bahwa saya nggak tahu juga, siapa tahu dari antara kita ada yang keluarga maupun menderita mengidap penyakit lupus. Lupus itu katanya hanya 2 hal yang paling sering yang bisa mematikan. 1, gagal jantung atau stroke. Ya, artinya otak maupun jantung itu adalah 2 hal yang bukan ginjal, bukan apa, tetapi jantungnya yang kena. Dalam prosesnya kemudian kita nggak ingat persis kena di jantung atau kena di otak, dan dua-dua dari saya kita sampai nggak ingat lagi pada 2 ya, otak atau jantung. Tapi Helen sudah mengalami stroke pernah ya. Kemudian jantungnya juga menjadi mengembang aritmia dan segala macam ya. Dan jangan kaget kalau di antara kita tiba-tiba mendengar ada alarm di dalam hati karena ICD-nya, pacemaker-nya masih di dalam, masih bunyi ya, karena tidak ada yang dikerjakan, mungkin dia jadi warning ya, masih bunyi. Nah, begitu kena ke jantung dan atau otak, kami sudah nyampe, dan kami ingat apa yang dikatakan oleh Profesor. Kalau sudah itu ya sudah dekat kan gitu ya. Tapi kenyataannya mungkin itu 10 tahun yang lalu ya. Tetap proses berjalan, tetap pengobatan berjalan dengan dosis yang naik turun. Jadi kalau teman-teman kadang minta Helen datang sini, ikut sini, terus kemudian dia tidak bisa, ya kenapa? Dosisnya mungkin sedang tinggi, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi lebih memilih di rumah untuk beristirahat, ya, daripada harus berkegiatan. Karena kalau dari dulu tuh kami berdua itu istilahnya 1-3. 1 hari berkegiatan, 3 hari istirahat. Jadi itu selalu patokan 1-3, 1-2, 1-3. Pada satu masa mungkin 1-5, ya. Atau ya 1-7. Ya. Jadi ini yang terus-menerus tergantung kepada situasinya, maka obatnya seperti apa dan seterusnya. Ini selalu menjadi kayak alunan kesehatan bagi dia. Ya. Terakhir yang berat sama dia adalah Parkinson ya, atau Parkinson yang paling berat ya, 2022. Lagi-lagi kan otak lagi dia sudah semakin, kita sih ya lagi-lagi ya siap-siap. Jadi setiap ada diagnosa baru, kami berdua ada yang mengatakan, oh udah baru,
Jadi ini yang terus-menerus kami hadapi, ya. Jadi kadang dia bisa tidur seharian di kamar, ya dibiarin aja, ya, makan dan segala macam. Nah, dalam perjalanannya kemudian selama mungkin 2-3 bulan belakangan, 5 bulan ke belakang lah, ya, dia batuk terus atau sesak atau pokoknya di Profesor mengatakan ini memang pneumonia. Diobatilah pneumonia, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya akhir Desember yang lalu ya CT scan-nya, ya ayo, ini namanya CT scan, MRI dan segala macam itu udah rutin ya. Harus ngapain MRI? CT scan, dan dijalanilah CT scan, ditemukanlah massa di paru yang sudah juga melebar ke liver. Nah itu CT scan tanpa kontras. Beberapa hari kemudian disarankan untuk CT scan dengan kontras. Muncullah di tiroid sebelah kiri. Nah kemudian kita diskusi dan dia mau bahwa biopsi dilakukan di RSCM Kencana karena dia ada teman. Oke, kita ke Kencana. Tapi sebelum ke Kencana, tiba-tiba dia bilang kayaknya tuh dirawat inap aja deh. Kamu tuh udah lapar. Rawat inap. Masuklah dia rawat inap di Keramat kurang lebih seminggu lah, 3-4 seminggu lah, seminggu. Dapatlah kamar Kencana dan kami pindahkan ke Kencana untuk biopsi ya. Kemudian dokter-dokternya di Keramat yang juga ada di RSCM Kencana juga melakukan VCT. Kalau dilihat dari statusnya kan kelihatan bahwa ini datanglah dokter neurologi ya. Melihat situasi dia, kok neurolognya semalam ini kenapa terlalu buruk gitu situasi secara neurologi. Kita MRI yuk. Silakan. MRI lah. Hasil MRI singkat kata ditemukan 13 massa di otak, ya, dengan ukuran paling besar sekitar 2,5 kali 2,5 kali 2,5. Tepat kiri. Juga ada di batang otak, juga ya di mana-mana lah. Kita bayangkan 13 di dalam kepala yang berukuran beragam. Dari situ ketahuannya sebenarnya nggak sengaja. Dia perawatnya datang untuk tanda terima dokumen. Tapi perawatnya ini nanti mau konsul ke neurolog onkologi. Kenapa onkologi? Sadar saya kan? Belum tahu ya. Kayaknya kita ke depan lihat ininya ekspertisnya tersebut multiple dengan ukuran tadi. Nah, kemudian datanglah neurolog onkologinya dan mulailah merasa sakit yang lebih. Beberapa hari sesudah itu enggak. Tapi kemudian kita berdua kan udah saling lihat nih. Begitu disebut perawat neurolog onkologi, kita berdua langsung ya. Berarti kan nambah satu organ yang sudah kan di paru, hati, tiroid. Terus kami bilang ya ini gimana bang? Ya udah lagi ngapain lagi? Gitu ya. Tapi dokter menyarankan untuk tetap radiasi untuk mengurangi beban sakit, ya, bukan untuk melawan kankernya ya, tidak mengurangi beban. Jadilah diradiasi dan dengan ketentuan 5 radiasi pertama harus rawat inap. Jadi nambahkan 5 hari lagi, 6 hari lagi.
dia semakin kesal, kapan aku bisa pulang. Nah, dilakukanlah radiasi. Di radiasi keempat, efek sampingnya adalah kejang, kemudian tambah obat untuk atasi kejang. Nah, ini kalau boleh kami bilang kondisinya itu kayak eksponensial minus. Dalam satu hari itu bisa berubahnya drastis. Ya, dan ini sampai ke pada waktu kami bawa pulang dari RSCM hari Minggu lalu itu 16 Februari, itu pun dia sudah kesadarannya juga sudah rendah. Ya, ada memang ya bahwa kita bawa pulang. Ya mungkin akhirnya dia sadar bukan di rumah. Hari Seninnya karena jadwalnya adalah radiasi yang ke-7, kami coba bawalah ke RSCM. Gagal radiasi ke-7 karena tensinya juga nggak dapat, terlalu lemas, ya, heart rate-nya juga rendah, ya, rendah tinggi. Dia kan aritmia ya, kadang bisa betul sampai di bawah 50, bisa sampai ke 140. Jadi akhirnya dari radiasi disarankan untuk ke IGD supaya bisa ditoleran lagi. Kebetulan RSCM Kencana full semua kelas. Dari IGD disarankan untuk ICU ternyata. ICU juga full. Terus kemudian datanglah teman dari gereja Kak Mona ke sana, ngobrol-ngobrol dengan dia. Di situ dia sudah mengatakan, Kak, aku udah nyerah. Kata nyerah ini juga sudah disampaikan sama kami seminggu sebelumnya. Tapi kami mencoba ignore. Ya, kau udah nyerah ya? Udah nyerah lah kau kan ngomong gitu. Kita diamin aja. Kak Mona berinisiatif untuk menawarkan pertemuan kudus. Dilakukanlah pertemuan kudus di IGD Kencana pada malam itu, Senin tanggal 17 Februari. Sebelum pertemuan kudus, selama pertemuan kudus sesudah, dia itu tak menyerah. Begitu selesai pertemuan kudus, punya pulang juga kita repot. Kemudian yang lucunya sebenarnya, inilah tadi waktunya Tuhan itu, pada waktu dia tetap minta pulang. Karena kami konsul ke dokter jaga SPPD subspesialis paliatif, mengatakan apa maunya pasien. Ya. Ditanya maunya pulang. Terus kita tawarkan untuk memasang infus melalui vena lagi, dia nggak mau, dan dokter anestesi ini juga mengatakan ya memang tidak ada gunanya. Ya. Akhirnya kita menerima tidak ada gunanya lagi, kami bawa pulang. Itu tapi dengan Adit ngomong sama mamanya, tapi kalau bawa pulang janji ya mau makan, mau minum, mau dikasih obat. Ya, kan Helen akan ya. Kenyataannya nggak mau dia, marah lah si Adit, kan? Terus dia bilang begini, kesal aku, kan? Malam inilah apa? Percakapan terakhir, marah. Iya, masa dia marah-marah sama aku karena disuruhnya aku makan lah. Kamu janji mau makan, tapi kan aku udah bilang kamu nggak mau lagi. Oke, kamu nggak mau lagi. Ini loh, kau makan supaya ada energi untuk melawan nyerimu itu. Hanya
hanya itu yang kami mau, bukan untuk menyembuhkan kau. Enggak, obatnya itu pun hanya untuk mengurangi rasa nyeri. Diam, kamu tuh nggak makan, tawarin sana sini, tawarin sana. Akhirnya sampailah pembicaraan, aku kasih mereka yang berdua. Nah, kau bilang pasien dari kami berdua merawat kamu. Apa enggak kasihan kau melihat kami berdua mengkasihani kau nyeri terus? Pimpong kan ya? Maksudnya supaya dia mau makan. Itu aja. Kalau kau nyeri-nyeri terus, terus kami melihatnya, nggak kasihan kau melihat kami melihat kamu seperti itu. Maka supaya berkurang itu makan. Akhirnya setidaknya susu. Ini mau nggak setuju dia? Ya. Saya bilang pada dia, gitu. Diulangnya lagi, kan sudah aku bilang aku sudah tidak mau. Keren. Emang kau menentukan? Yang menentukan itu Tuhan, waktunya Tuhan. Kau bertindak seperti ini seolah kau yang mau menentukan. Enggak. Kalau kau begini nggak makan, terus waktunya Tuhan itu masih lama, bagaimana? Kami tetap melihat kau seperti ini. Kita tidak tahu waktunya Tuhan. Jangan kau anggap kau yang bisa menentukan waktunya Tuhan. Karena memang ya semenjak didiagnosa kanker itu, ya kan dokter, beberapa orang kita dokter sini, ya, para dokter sudah tahu, cancer is mostly terminal. Ya. Dan kalau sudah metastase itu lebih cepat lagi, gitu ya. Akhirnya di situ lain waktunya Tuhan yang menentukan, jangan. Nah, itu hari Selasa yang lalu masih bisa berkomunikasi. Rabu hanya sedikit. Siapa yang terakhir? Maria ya, hari Sabtu. Hari Sabtu itu udah ya. Bangun pun tidak. Terpaksa dibangunin hanya untuk minum air atau minum susu. Obat sudah tidak dimakan. Kemudian hari Minggu malam kebetulan oksigen kita habis, ya, terus kita ganti oksigen. Tapi dia mulai badannya sudah mulai dingin, berbeda dengan sebelumnya yang tadinya. Saya ingat ya, tangannya masih merahnya kayak HB tinggi gitu ya. Karena itu sudah mulai pucat. Nah, kalau mungkin seperti tadi saya jelaskan, akan menjelaskan tadi, kalau sekiranya itu di ICU ataupun dirawat, itu sudah dideklar koma. Dan komanya ini mungkin sudah 3 hari sebelumnya ya. Tapi kan ini kan kami kan merawatnya di luar. Akhirnya sudah oksigen datang, pakai oximeter nggak naik, kita berdua ini tuh yang kita main. Kita akhirnya kemudian sepakat untuk cari ambulan, mau kita bawa di IGD. Itu sekitar 3.40-an. Kita mulai telepon ambulans. Ya, 3.20. Mulai lagi kita telepon ambulans. Akhirnya datanglah ambulans sekitar 4.30 dari Dinkes DKI. Begitu petugas datang, begitu dia cek mobil, ya, tidak ada reaksi dan sudah membesar. Jadi kami percaya bahwa petugas datang itu, pada saat petugas datang memang dia sudah ada. Tetapi pada saat yang sekitar jam 2 itu kami masih lihat napasnya masih ada, dan kami juga masih bisa melihat badan masih gerak. Lagi-lagi yang namanya eksponensial negatif itu yang turunnya sangat cepat, ya. Dan itu juga yang kami bicarakan berdua, bahwa 21 tahun kami merawat lupus, tetapi endingnya seperti ini.
lupus yang mengalami cancer. Jadi kalau kita pun dibilang nggak siap, ya siap. Cuma kan kecepatan nih ya, kita belajar dulu ya, kecepatannya ternyata melebihi ekspektasi kita. Tiba-tiba karena akhir Desember, sekarang akhir Februari hanya 2 bulan. Kita tahu dia punya cancer. Dan juga kemarin tuh ada kecurigaan dari dokter mungkin sudah metastase ke tulang juga. Dan itu kami lihat karena dia bilang begitu dia bilang lutut nyeri, kita bilang itulah itu mungkin. Tapi kita nggak ekspor ke sana lagi. Akhirnya hari Senin kalau kami juga sekitar 4.30 sekitar jam 4 lah, 4 sekian gitu dia pergi dengan tenang karena dia sudah tidak sadar 3 hari ya, sudah tidak bisa berkomunikasi 3 hari, dan itulah yang dia inginkan. Kemarin itu Pendeta Chen sempat bertanya sama dia yang melakukan terus itu maunya gimana. Mau pergi dengan tenang, dan dia diberikan, menurutku diberikan jawaban oleh Tuhan, dia mau pergi secepatnya. Dia minta dengan Tuhan bahwa aku harus pergi supaya aku tidak mau nahan ini lagi. Supaya dia bisa senang. Dan inilah dia yang kita lihat sekarang. Dia sudah pergi Senin subuh yang lalu kemarin dengan tenang seperti yang dia mau. Ya, bisa dibilang banyak kemauan dia, tetapi yang itu hal yang penting. Aku yakin dengan keimanannya Tuhan akan kasih dan selalu kasih. Apapun itu, aku maunya begitu. Dan ini Tuhan mau terima. Sekali lagi teman-teman semua belum manual. Itulah perjalanan riwayat sakitnya ya, dan terakhirnya seperti itu. Kami memang tidak membatasi, kami membatasi informasi dan kunjungan. Kenapa? Karena akhirnya kami sendiri merasakan 1 minggu itu ya, semenjak pulang dari Senin malam, begitu hari Sabtu, dia bilang malah, Ajit, kayaknya besok kalau ada yang mau datang kita tolak ya. Capek. Kita sendiri capek dan bisa kebayang kalau dia mungkin